Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemrograman. Pengenalan. Komputer adalah mesin yang dapat melaksanakan seperangkat perintah dasar. Instruction set biasanya disebut dengan instruction set. Agar komputer dapat melakukan sesuatu hal, harus diberikan perintah yang dapat dilaksanakan, yaitu dalam bentuk kumpulan perintah-perintah dasar. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang dikenal oleh komputer dan disusun menurut urutan yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dapat diterjemahkan menjadi kumpulan perintah-perintah dasar tersebut. Biasanya penerjemahan dilakukan oleh program komputer yang disebut kompilator. Mana kompilator? Sintak dari bahasa pemrograman lebih mudah dipahami oleh manusia daripada sintak perintah dasar. Namun tentu saja komputer hanya dapat melaksanakan perintah dasar itu saja. Maka disinilah peran penting kompilator sebagai perantara antara bahasa pemrograman dengan perintah dasar tersebut. Kegiatan membuat program komputer biasanya menggunakan bahasa pemrograman yang disebut pemrograman komputer. Untuk dapat membuat program komputer, harus dikuasai bahasa komputer terlebih dahulu. Berbagai macam bahasa komputer telah diciptakan untuk membantu manusia. Untuk memprogram komputer, berdasarkan tingkatannya dikenal beberapa tingkat bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman tingkat dasar seperti bahasa mesin, bahasa assembly. B. Bahasa pemrograman tingkat tengah seperti bahasa C, bahasa Fortran. C. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti bahasa Pascal dan Fortran, COBOL, dan lain-lain. Bahasa pemrograman tingkat dasar sebagai hierarki pertama disebut juga bahasa generasi pertama. Bahasa ini sangat tergantung pada jenis CPU yang dipakai untuk komputer itu. Bahasa ini sangat sulit dipelajari karena sifatnya sangat tergantung pada mesin itu sendiri, atau biasanya disebut machine dependent. Untuk menguasai bahasa ini harus dipelajari dan dikuasai teknologi dan arsitektur komputer, matematika diskrit, elektronika, dan lain-lain. Bahasa ini menggunakan simbol yang bersifat mnemonik. Bahasa tingkat tengah biasanya sifatnya sudah lebih mudah daripada pemrograman tingkat dasar. Perintahnya sudah lebih mudah dibaca dan menggunakan huruf-huruf. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa komputer yang sudah mirip dengan bahasa manusia. Perintahnya sudah dibuat dalam bahasa yang mudah dimengerti manusia, seperti print, write, if, then, else, dan lain-lain. Tahapan-tahapan dalam pemrograman. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman komputer, yaitu 1. Definisi masalah. Tentukan apa yang menjadi masalah. B. Tentukan data input yang diperlukan. C. Tentukan output yang diinginkan. 2. Buat bagan dan struktur cara penyelesaian. 1. Bagan secara global. 2. Mendisiplinkan tugas masing-masing subprogram. Pilih metode penyelesaian. Pilih struktur data dan algoritma terbaik. Untuk pengkodean, pilih bahasa pemrograman yang sesuai. Menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. 5. Mencari kesalahan. Mencari kesalahan yaitu kesalahan sintak atau penulisan program. Yang kedua, kesalahan pelaksanaan atau yang disebut biasanya semantik, logika, dan ketelitian. Uji verifikasi program. Yang ketujuh, dokumentasi program. Yang kedelapan, pemeliharaan program.
dalam arti untuk memelihara program ini biasanya memperbaiki kekurangan yang ditemukan, kemudian memodifikasi karena perubahan spesifikasi. Ada diagram alir. Sini ada diagram alir. Konsep pemrograman dapat digambarkan juga dengan menggunakan diagram alir atau flowchart. Diagram alir adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pernyataan logika pemrograman serta aliran logika yang ditujukan dengan arah panah. Ada dua jenis diagram alir, yaitu diagram alir sistem, yaitu bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan prosedur dan proses suatu file dalam suatu media menjadi file di dalam media lain dalam suatu sistem pengolahan data. Yang kedua, diagram alir program, yaitu bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses yang berhubungan antar proses secara mendetail di dalam satu program. Ini ada contoh dari diagram alir beserta pengertiannya. Seperti ini, persegi 4. Itu biasanya disebut prosesor. Ini jajaran genjang disebut output atau input data. Ini ada kotak yang pojoknya lancip, pojoknya tupul. Ini biasanya disebut alternatif prosesor. Ada yang seperti ini, kotak yang ada garisnya, ada pinggirnya. Ini disebut predefined processor. Seperti ini saya jelaskan, saya perlihatkan satu persatu serta pengertiannya saja, karena banyak sekali di sini yang biasanya digunakan pada flowchart. Ini adalah beberapa contoh simbol yang disepakati oleh dunia pemrograman. Untuk memahami lebih dalam mengenai diagram alir berikut ini, ada sebuah kasus sederhana. 1. Buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan diagram alir mencari luas persegi panjang. Solusinya seperti ini. Perumusan untuk mencari luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali L, di mana L adalah luas persegi panjang dan P adalah panjang persegi dan L adalah lebar persegi. Flowchartnya seperti ini. Nah, 1 start. Ini tadi yang disebut dengan start. Seperti gambar ini start end. Nah, start end. Seperti gambar ini yang disebut start end. Nah, start mulai dari start 1. Start 1. 2. Ini P kali L. 3. Rumusnya L sama dengan P kali L. Yang keempat adalah luas. Ini adalah yang dituju. Kemudian N. N adalah untuk terakhir. Keterangannya, simbol pertama menunjukkan dimulainya sebuah program. Simbol pertama adalah 1 adalah ini sebentar, start. Nah, simbol pertama. Simbol kedua menunjukkan bahwa input data dari P dan L. Yang ketiga adalah data dari P dan L akan diproses pada simbol ketiga dengan menggunakan perumusan L sama dengan L kali P. Simbol keempat menunjukkan hasil output dari proses dari simbol ketiga. Simbol kelima atau terakhir menunjukkan berakhirnya program dengan tanda N. Demikian yang saya jelaskan tentang mengenai konsep dasar pemrograman. Terima kasih.